Assalamualaikum teman-teman, welcome to my video. Kali ini aku akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah biokimia, yaitu ekstraksi pelarut. Di sini aku akan menjelaskan definisi ekstraksi pelarut, prinsip-prinsip ekstraksi pelarut, aplikasi ekstraksi pelarut, dan juga faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ekstraksi pelarut. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai. Jika kita memiliki campuran dari beberapa jenis, kadang-kadang sangat mudah bagi kita untuk memisahkan komponennya. Contohnya, kita ingin memisahkan air dan juga pasir. Cukup dengan menggunakan beberapa kertas saring, kita dapat memisahkan komponen-komponen yang terdapat di dalam campuran. Sehingga molekul yang ukurannya lebih kecil akan melewati kertas saring, sedangkan molekul yang ukurannya lebih besar akan tetap berada di atas kertas saring. Nah, terus gimana nih cara kita untuk memisahkan campuran dari beberapa zat yang semua komponennya itu molekul kecil? Nah, di sini ukuran partikel tidak dapat membantu. Oleh karena itu, untuk memisahkan molekul kecil, kita dapat memanfaatkan fisik tertentu dari sifat atau bahkan bahan kimia, reaktivitas, atau sebagainya. Teknik yang digunakan untuk memisahkan komponen dari campurannya disebut dengan ekstraksi. Nah, di sini ada satu contoh, yaitu ada serbuk NaCl dan juga ada serbuk kolesterol. Nah, NaCl dan kolesterol ini dicampur sehingga akan berbentuk warna putih dan juga padatan kristal. Sedangkan NaCl itu merupakan senyawa ionik yang mudah larut dalam air, sedangkan kolesterol merupakan jenis lipid yang sulit larut dalam air, namun dapat larut dalam senyawa nonpolar seperti ether, sehingga sangat mustahil untuk memisahkan keduanya. Tapi nyatanya kita dapat memisahkan dua serbuk tersebut dengan sifat fisiknya. Caranya yaitu ether dan air dicampurkan, dan campuran NaCl dan kolesterol tersebut dimasukkan ke dalam air dan juga ether, dan campuran tersebut dimasukkan ke dalam. Karena larutan NaCl dan juga larutan kolesterol tidak dapat bercampur satu sama lain, maka kita akan memperoleh dua lapisan larutan. Larutan bagian atas menjadi larutan organik yang mengandung semua kolesterol dan semua ether, sedangkan yang bagian bawah merupakan lapisan air yang mengandung semua NaCl dan semua air. Kenapa sih air itu berada di bagian bawah gitu ya? Karena lapisan air itu lebih padat dibandingkan dengan ether, sehingga gravitasi dapat menarik massa yang lebih padat dengan gaya yang lebih besar. Mana nih cara kita untuk memisahkan komponen yang sudah terlarut, atau kita nggak tahu nih mana bagian air, fase air, dan mana fase organik? Karena ada beberapa bagian di mana massa jenis pelarut organik itu lebih padat dibandingkan air, sehingga akan menempati posisi lapisan yang bagian bawahnya gitu ya. Jadi caranya itu dengan menambahkan air. Jadi nanti volumenya, di mana volumenya itu yang lebih besar setelah ditambahkan air itu, maka kita dapat menentukan apakah itu fase organik atau fase air. Itu ekstraksi pelarut gitu ya. Nah, ekstraksi pelarut merupakan proses pemisahan komponen dari suatu campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nah, pelarutnya ini dipilih berdasarkan kelarutan dan sifat-sifat komponen yang diinginkan. Misalnya, komponennya itu larut dalam air, bisa dilarutkan dengan menggunakan air maupun aqueous. Nah, sedangkan komponen yang tidak dapat larut dalam air gitu ya, pelarutnya itu bisa menggunakan ether, alkohol maupun etanol. Yang di sini ada prinsip ekstraksi pelarut gitu ya. Prinsip ekstraksi pelarut yaitu memisahkan komponen yang diinginkan dari campuran gitu ya. Gimana sih caranya memisahkan komponen dari campuran gitu ya? Tentu saja dengan menggunakan pelarut yang memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap komponen yang digunakan. Nah, komponen yang diinginkan akan larut di dalam pelarut dan meninggalkan komponen yang lain yang terdapat dalam campuran. Kemudian ada pemilihan pelarut yang tepat. Di sini ada 3 kategori, kita mulai dari yang pertama yaitu berdasarkan pelarutannya gitu ya. Jadi pelarutnya itu harus memiliki kemampuan untuk melarutkan komponen yang diinginkan secara maksimal dan meminimalkan pelarut pada komponen yang lain. Nah, yang kedua itu ada sifat fisika. Nah, pelarut harus mudah dipisahkan dari komponen yang diinginkan setelah ekstraksi, dan pelarut juga harus memiliki titik didih yang sesuai gitu ya. Terus yang ketiga itu berdasarkan keamanan gitu ya. Jadi pelarutnya itu harus aman gitu ya, mulai dari tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan juga ramah bagi lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ekstraksi pelarut, yang pertama itu ada suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, maka akan semakin meningkat pelarutan dan juga kecepatannya. Terus yang kedua itu ada perbandingan pelarut. Jadi perbandingan antara pelarut terhadap volume campuran yang lebih besar akan menghasilkan ekstrak yang lebih lengkap. Terus yang ketiga itu ada waktu kontak. Jadi waktu kontak yang lebih lama juga akan menghasilkan ekstrak yang lebih lengkap. Terus yang keempat itu ada pH. Jadi pH normal atau stabil itu adalah pH yang bagus untuk ekstraksi senyawa-senyawa kimia, dan lain-lain faktor yang lain seperti masking agent, synthetic agent, dan juga salting effect. Aplikasi ekstraksi pelarut ada industri farmasi, industri makanan, dan industri kimia.